Oke, kita lanjutkan kepada masalah inverse ya, inverse dari transformasi Laplace. Nah, sebelumnya kita sudah selesai ya mencari YS, yakni bentuk Laplace dari fungsi solusi. Jadi tadi kan kita misalkan kalau solusinya itu adalah fungsi Pt. Nah, kalau mau mencari si Pt-nya itu, kalau yang diketahui adalah Laplace dari Pt, maka kita harus menginverskan si Laplace itu sendiri ya kan ya. Nah, maka untuk mencari inverse-nya itu sebenarnya kita bisa menggunakan tabel yang sudah ada itu saja sebenarnya. Karena di sana, nah ini nih, pada tabel itu terdapat beberapa atau terdapat banyak fungsi gitu ya, yang biasanya kita gunakan gitu pada permasalahan yang atau pada kasus-kasus yang akan kita bahas di chapter ini. Jadi sebenarnya kita mencari inverse-nya itu cukup menggunakan persamaan yang sudah ada di tabel itu. Gitu. Kita masuk aja ya ke contohnya nanti agar lebih paham. Nah, sebelumnya di sini kenapa kita bisa langsung pakai tabel itu karena ini si f itu fungsi kontinu sehingga Laplace f itu ada sama dengan fs. Nah, kalau kita mau cari f karena dia kontinu maka dia itu f-nya pada akhirnya nanti berupa fungsi kontinu yang unik atau tunggal gitu. Jadi ketika kita punya syarat bahwa f kontinu dengan Laplace dari f sama dengan fs. Nah, bentuk ini pasti akan menjamin bahwa si f itu nanti akan punya bentuk berupa inverse dari Laplace-nya dengan bentuk tunggal gitu. Jadi kalau si ft itu bentuknya seperti ini gitu ya, berarti dia tidak punya bentuk lain yang menyatakan inverse dari si Laplace-nya ini. Jadi si ft selalu sama dengan inverse dari si Laplace fs seperti itu. Oke, nah ini diperluas lagi nih bentuk inverse itu untuk si kelinieran. Nah, kelinieran. Aduh, susah ya bacanya. Nah, jadi kalau di sini kita punya fs sama dengan f1s, f2s dan seterusnya, dan fungsi ft kita itu adalah berupa inverse dari si fs-nya gitu ya. Jadi si fs ini itu adalah fungsi Laplace gitu. Gitu ya. Hasil dari fungsi Laplace. Nah, jadi kalau mau mencari si ft ya kita harus menginverskan si fungsi Laplace ini. Nah, jadi pada akhirnya kalau kita punya fungsi ft berupa penjumlahan fungsi-fungsi f dengan yang lainnya, maka kita akan memperoleh bentuk bentuk si inverse itu juga dalam bentuk penjumlahan dari inverse setiap Laplace-nya gitu. Oke, ini sifatnya aja ya. Nah, ini kita masuk ke contoh agar lebih paham lagi ya. Kadang tuh akan cepat lebih dipahami kalau lewat contoh. Oke, di sini kita latihan ya untuk mencari inverse menggunakan tabel sebenarnya. Nah, anggap saja kita sudah langsung ketemu YS gitu. Jadi kita misalnya punya fungsi YS ini. Di sini tuh namanya YS ya, kalau di teori-teori ini FS gitu. Jadi jangan sampai tadi FS ini YS gimana dong? Gimana sih gitu. Nah, sama aja. Jadi ini hanya penamaan aja gitu ya. Nah, YS di sini ini berarti apa? Ya, dia merupakan hasil dari fungsi Laplace. Nah, di sini diberikan katanya YS sama dengan 2 per S, temukan inverse dari transformasi Laplace-nya. Nah, kita berarti disuruh mencari YT-nya. Nah, ini berarti sama dengan gitu ya. Nah, untuk menemukan YT, berarti artinya apa? Kita harus menginverskan bentuk si YS ini. Berarti kan Laplace inverse dari YS gitu.
Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, kita tulis bentuk si YS ini. Bentuk YS ini kan bisa kita uraikan menjadi 2 dikali 1 per S kan ya. Nah, setelah itu kita bisa ganti bentuk ini nih. Kita tulis Laplace inverse dari YS sama dengan Laplace inverse dari, nah YS tadi apa? 2 kali 1 per S kan ya. Nah, tulis si YS-nya di sini. Nah, lalu ini kan diuraikan jadi 2 dikali 1 per S. Nah, 2-nya ini bisa keluar dari si Laplace, di depan dia taruh. Nah, nanti tinggal 1 per S aja. Nah, inverse dari 1 per S itu adalah 1. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Laplace dari 1 itu adalah 1 per S. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari 1, ya berarti itu sama aja dengan kita menginverskan si 1 per S. Gitu ya. Sehingga kita memperoleh Laplace inverse dari YS itu adalah 2. Gitu. Sehingga Laplace inverse tadi sama dengan YT. Sebenarnya ini adalah pengembangan aja ya. Nih. Oke. Jadi YT-nya adalah 2. Oke, latihan lagi. Oke, di sini kita punya YS-nya 3 per 5 kurang S. Ya. Nah, lalu di sini kita bisa uraikan bahwa 3 per S kurang 5 itu adalah 3 dikali 1 per S kurang 5. Nah, coba cek di tabel bentuk ini itu sama dengan Laplace apa? Nah, Laplace apa yang sama dengan 1 per S kurang 5? Nah, ternyata oke, ini penulisan ini sudah bisa ya. Kita tulis Laplace inverse dari YS sama dengan Laplace inverse yang YS-nya diganti jadi 3 per S kurang 5. Lalu 3-nya dikeluarkan sehingga jadi 3 Laplace inverse dari 1 per S kurang 5. Nah, lalu cari nih si Laplace dari siapa yang hasilnya 1 per S kurang 5 di tabel. Cek di tabel ya. Nah, ternyata bentuk ini adalah Laplace dari E pangkat 5T. Jadi kita ingat lagi bahwa Laplace dari E pangkat AT itu adalah 1 per S dikurang A. Jadi kalau di sininya S dikurang 5, berarti 3 dikali E pangkat 5T. Gitu. Makanya Y-nya adalah 3 pangkat E dikali E pangkat 5T. Nah, ini contoh selanjutnya. Oke, di sini YS-nya 6 per S pangkat 4. Nah, ini bisa kita uraikan dengan bentuk 3 faktorial per S pangkat 4. Nah, nanti kita tulis lagi ya, karena YT-nya adalah Laplace inverse dari YS, maka kita cari Laplace inverse dari YS itu sama dengan Laplace inverse dari YS yang diganti jadi 3 faktorial per S pangkat 4. Dan ini coba lihat di tabel bahwa ini itu sama dengan T pangkat 3. Nah, sebentar ya. Laplace yang berbentuk nah, ini kan Laplace dari T pangkat N itu sama dengan N faktorial per S pangkat N tambah 1. Nah, makanya kalau 3 faktorial di sini artinya T pangkat 3 ya. Karena di bawahnya adalah 3 tambah 1 gitu. Maka Y-nya adalah T pangkat 3. Nah, contoh yang kelima di sini ada pecahan ya. Pecahannya merupakan persamaan pembilangan penyebutnya. Nah, artinya di sini kita perlu pecah dulu 4 S per S di kuadrat tambah 9, 4-nya dikeluarkan. Lalu yang di sini adalah 1 per S kuadrat tambah 9 kan ya. Nah, oke, kita jabarkan ya. 4S per S kuadrat tambah 9 ditambah 1 per S kuadrat ditambah 9. Nah, ini jabaran dari si fungsi ini. Nah, lalu ini dia keluarkan ya, jadi 4-nya di sini. Sehingga ini jadinya bentuknya seperti ini. Nah, di sini kenapa jadi sepertiga? Berarti dia ganti di sini kalikan 3, berarti di sini 1/3. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Nah, agar kita bisa mencocokkan bentuk ini dengan bentuk yang ada di tabel. Nah, ternyata bentuk ini itu adalah Laplace dari cos 3T. Dan bentuk yang ini adalah Laplace dari
sin 3T. Nah, coba ya cek di tabel. Sehingga bentuk Laplace inverse YS kita adalah 4 dikali cos 3T, karena ada 4 di sini ya, ditambah sepertiga sin 3T. Seperti itu ya. Oke. Ini sebenarnya penjelasan aja. Kalau di sini kan dituliskannya lagi kan Laplace inverse dari S. Nah, sama aja sebenarnya. Oke, kalau mau langsung juga boleh gitu ya. Kalau di sini kan nggak, oke di sini juga dituliskan ya. Oke, bolehlah dituliskan dulu ininya Laplace inverse. Jadi ketika kita sudah menemukan bentuk ini, nah berarti kita si Laplace inverse-nya ini kan bersifat linear. Berarti kita substitusi lagi. Kita jabarkan ke setiap sukunya. Berarti Laplace inverse dari suku pertama ditambah Laplace inverse dari suku kedua. Lalu kita tahu bahwa inverse dari Laplace inverse dari bentuk yang ini itu adalah cos 3T gitu. Sehingga perlu ini. Oke, contoh yang keenam. Nah, ini sama ya dengan cara yang di PD tadi, bahwa caranya itu kita harus uraikan dulu atau cari faktor dari penyebut ini, lalu faktor dari penyebut ini itu kita jadikan penjumlahan dua buah pecahan. Nah, lalu kita cari ya, ini kita kalikan dulu, berarti kan A dikali S dikurang 3 ditambah B dikali S ditambah 4 per S tambah 4 dikali S kurang 3. Nah, bentuk yang si penyebut ini disamakan dengan ini. Oke, sehingga diperoleh ini dengan ini. Lalu, sehingga nanti bisalah dibentuk si YS-nya jadi dua suku seperti ini, di mana setiap sukunya ini bisa kita cari inverse-nya. Berarti, Laplace inverse dari 1 per S tambah 4 gitu ya, ditambah ini ada 11 per 7-nya, di sini 10 per 7-nya. Di sini adalah Laplace inverse dari 1 per S kurang 3. Nah, inverse dari S tambah 4 itu adalah E pangkat negatif 4, dan Laplace inverse dari 1 per S kurang 3 itu adalah E pangkat 3T. Jadi inilah YT-nya. Oke, ini untuk kasus PD. Untuk kasus PD itu sendiri, di sini ya ada ya seperti tadi, kita harus ada nilai awalnya ya, karena kasusnya adalah kasus nilai awal. Sama halnya dengan mencari menyelesaikan PD tadi ya, dengan menggunakan Laplace, kita kasih Laplace kiri kanan, nah, ya kan? Di sini juga kasih Laplace. Nah, yang ini jadi 0, ini dia. Nah, yang ini kita jadikan Laplace masing-masing sukunya, sehingga nanti Laplace untuk Y double aksen itu adalah ini, dan Laplace untuk Y aksen itu adalah ini, dan Laplace untuk Y adalah seperti ini. Nah, setelah kita uraikan, coba diganti atau dimisalkan ya YS dengan LY atau Laplace Y, sehingga diperoleh bentuk ini. Lalu disubstitusikan nilai awalnya sehingga diperoleh ini. Nah, sehingga nanti YS-nya kita akan memperoleh ini. Nah, setelah kita peroleh YS-nya, artinya kita perlu Y kan ya, karena goals dari penyelesaian PD itu ya solusinya Y. Nah, YT. Artinya kita harus cari inverse dari ini kan ya. Nah, makanya ini sebenarnya ada ya di belakangnya, tapi coba aja dicoret di sini dulu. Artinya kita harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang punya inverse. Nah, tugas kita adalah mencari faktor yang di bawah ini. Makanya tadi polinom yang di bawah yang penyebut itu ini nanti kalau semakin tinggi ordernya atau derajatnya itu akan semakin susah untuk diselesaikan gitu ya. Nah, tadi YS adalah 6 per S kuadrat kurang 8S tambah 25. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan membentuk kebersamaan kuadrat sempurna ya di sebelah sini. Nah, sini ditambah 9. Nah, bentuk ini bisa diganti jadi bentuk perkalian S kurang 4 dikuadratkan gitu ya. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, kita cek bentuk ini itu sama dengan apa pada tabel. Ternyata bentuk ini sama dengan bentuk E pangkat 4 dikali S dikali sin 3T.
Nah, sehingga nanti YT kita adalah ini. Gitu. Nah, gitu juga dengan non-homogen problem. Sama aja sebenarnya. Langkahnya sama dengan yang tadi. Nanti untuk setelah memperoleh YS, berarti kita akan mencari Y-nya dengan menginverskan si YS. Nah, artinya kita selesaikan ya bentuk ini. Nah, ini nih penyelesaiannya. Kita jadikan dia penjumlahan dua pecahan. Nanti ganti ya bentuk atas ini jadi apa. Nah, bisa ini seperti ini nih jadinya. Kita samakan dengan bentuk pembilang yang ada di sebelah kiri sehingga diperoleh. Nah, di sini setelah diselesaikan lah intinya ya. Nanti samakan nih suku koefisien S pangkat 3 samakan dengan koefisien S pangkat 3 dan seterusnya sehingga diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan ini, dan D sama dengan ini. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Ya, ganti untuk A, B, C, dan D sehingga diperolehlah YS-nya itu dalam bentuk penjumlahan 3 suku pecahan. Nah, nanti masing-masing ini untuk mencari Y, cari si inverse dari masing-masing suku ini, gitu. Sehingga ternyata suku pertama ini adalah cos T, suku kedua ini adalah sin T, kemudian suku ketiga ini adalah sin 2T. Nah, berikut dengan koefisiennya. Silakan dicek ya, dicoba. Oke, sekian pembahasan mengenai masalah PD dengan nilai awal. Semoga bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung ya. Ini sebenarnya adalah penyelesaian PD dengan menggunakan transformasi Laplace gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.